gonna go. Run, Thomas! Hai semuanya, balik lagi nih dengan Rifki di sini. Jadi kali ini saya akan bercerita sebuah alur film yang berjudul The Maze Runner. Film ini merupakan series pertama dari Maze Runner yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan sekelompok orang yang menjadi bahan percobaan seorang dokter. Mereka dipaksa untuk bertahan hidup di sebuah labirin yang dijaga oleh monster-monster yang ganas. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja saya akan ceritakan alur filmnya. Jadi di awal cerita, ada seseorang pria yang baru saja terbangun dari pingsannya, dan ia tengah menaiki sebuah lift yang akan mengirimnya ke suatu tempat. Pria itu pun sampai di atas. Ketika pintu lift terbuka, ada sekelompok orang yang berkumpul mendatanginya. Lalu, ada seseorang pria yang datang yang bernama Gelly. Pria tersebut pun dipanggil Greeny atau anak baru sama si Gelly. Ia dikeluarkan dan ditertawai beramai-ramai. Pria itu pun berlari menghindari mereka, yang sambil mentertawakan si anak baru ini. Dan pria ini baru menyadari bahwa ia ada di suatu tempat yang dikelilingi tembok yang sangat tinggi. Karena mencoba kabur, anak baru itu pun dimasukkan ke dalam lubang kurungan. Tak lama, ada seseorang pria yang datang. Pria ini bernama Albi. Albi adalah pemimpin di tempat tersebut. Albi pun menanyakan nama dan asal anak baru ini. Anak baru ini pun kebingungan karena ia lupa semuanya, termasuk namanya. Albi pun menjelaskan kepada pria itu bahwa semua ini normal, mereka semua mengalaminya dan akan ingat setelah beberapa hari. Albi pun mengajak pria tersebut untuk keliling sembari menjelaskan apa saja yang mereka lakukan di sini seperti makan, tidur, menanam, dan membangun rumah. Albi pun juga menjelaskan setiap bulannya ada yang mengirim mereka makanan dan orang baru dari dalam box, dan bulan ini adalah pria tersebut. Lalu kemudian datanglah Newt. Newt adalah pemimpin pengganti jika Albi tidak ada di tempat. Pria tersebut pun dibawa ke atas menara yang berada di desa. Albi pun menjelaskan mereka hanya punya 3 peraturan di sini. Yang pertama, kerjakan tugasmu. Kedua, jangan sakiti yang lain. Yang terakhir, jangan pernah pergi ke balik tembok. Lalu, Chuck pun datang dan membawa pria tersebut untuk menyiapkan tempat tidur. Setelah berbicara dengan Chuck, pria itu pun masih penasaran sebenarnya ada apa di luar sana karena dia dilarang melewati tembok. Karena rasa penasarannya, pria itu pun mulai berjalan dan mendekati tembok. Pria itu pun melihat 2 orang yang sedang berlari keluar dari balik tembok. Pria itu pun bertanya dengan Chuck. Dia pikir tidak ada yang boleh untuk keluar dari tempat tersebut. Chuck pun menjelaskan bahwa kita yang tidak boleh masuk kecuali mereka. Mereka adalah pelari yang lebih paham labirin. Ternyata, Chuck keceplosan telah menyebut labirin di depan pria tersebut. Pria itu pun sampai di depan pintu. Lalu, Gelly pun datang dan langsung mendorong pria tersebut. Karena terjadi keributan, orang-orang yang ada di sekitar langsung berlari mendekati pria itu untuk menenangkannya. Di saat itu juga, terdengar gemuruh dari dalam labirin dan pintu labirin pun mulai menutup dengan perlahan. Malam pun tiba. Mereka berkumpul dan merayakan karena mendapat suplai makanan dari dalam box yang dikirim bersama pria tersebut. Pria itu pun tengah mengobrol dengan Newt. Newt pun menceritakan pria yang keluar dari labirin tadi, dia adalah Minho. Minho adalah ketua pelari. Setiap pagi, ketika pintu terbuka, mereka masuk ke dalam labirin untuk mencari jalan keluar. Dan mereka pun telah mencari jalan keluar selama 3 tahun dan belum menemukan sama sekali jalan keluar. Dan Newt pun menyuruh pria tersebut untuk mendengarkan apa yang labirin lakukan. Labirin selalu berpindah posisi, berubah bentuk setiap malamnya. Dan jika keluar dari labirin, apalagi di malam hari, tidak ada yang bisa selamat. Karena di dalam ada monster yang berkeliaran di malam hari dan mereka menyebutnya Griever. Kemudian pria tersebut pun diajak Newt untuk berkeliling melihat-lihat dan memperkenalkan orang-orang di sekitar apa saja tugas-tugas yang mereka lakukan. Dan pria itu pun langsung saja berbicara kepada Newt bahwa dia ingin menjadi seorang pelari. Tapi Newt pun langsung saja menjelaskan tidak ada yang mau jadi seorang pelari dan ia pun harus dipilih jika ingin menjadi seorang pelari. Dan di saat itu juga pria tersebut hampir saja terjatuh dan terdorong oleh Gelly yang sedang melakukan gulat.
Gelly pun menantang pria tersebut untuk melakukan bergulat. Setelah bergulat cukup lama, pria itu pun terjatuh dengan kepala yang menghantam tanah. Tanpa disadari, pria itu pun mengingat semua, termasuk namanya. Dan ternyata nama pria itu adalah Thomas. Acara pun selesai, mereka pergi untuk beristirahat. Thomas pun bermimpi di mana ia berada di sebuah laboratorium dan mendengar bisikan seorang wanita, yaitu seorang dokter, yang berbicara wicket itu baik. Keesokan harinya, Thomas dan yang lain melakukan aktivitas seperti biasa, seperti bercocok tanam. Thomas pun memberi ide kepada Newt untuk keluar dari dalam labirin. Newt pun menjelaskan semua ide yang Thomas berikan sudah mereka lakukan. Lalu, Newt pun menyuruh Thomas untuk mengambil pupuk yang berada di hutan. Ketika Thomas sampai, Thomas pun dikejutkan dengan adanya Ben. Sepertinya Ben terlihat kehilangan kendali dan langsung menyerang Thomas. Karena Thomas merasa terancam, Thomas pun berlari keluar hutan dan menyelamatkan diri meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di desa. Newt pun terpaksa memukul Ben yang ingin menyerang Thomas. Orang-orang berlari mendekati Ben dan menyuruhnya agar tenang. Mereka pun memeriksa ada apa dengan Ben. Dan ternyata si Ben tersengat oleh Griever di siang hari. Albi pun menyuruh orang-orang untuk membawa Ben dimasukkan ke dalam lubang kurungan. Di saat hari sudah mulai sore, mereka pun berkumpul di depan pintu labirin sambil memegang tongkat. Sepertinya si Ben akan dimasukkan ke dalam labirin karena sudah terinfeksi oleh Griever. Ketika malam tiba, Thomas pun bertanya dengan Chuck apakah Ben akan selamat. Chuck pun mengatakan Ben tidak akan mungkin selamat. Tidak ada yang bisa bertahan selama 1 malam di labirin. Thomas pun bermimpi lagi seperti sebelumnya. Ia berada di sebuah laboratorium dan kali ini ia melihat seorang wanita muda dan seorang dokter yang terus mengatakan wicket itu baik. Dan ia melihat dirinya tengah terbaring di ruangan operasi dengan seorang wanita. Thomas pun terbangun dan hari sudah pagi, dan ia pun melihat ke arah pintu labirin. Ada orang yang ikut dengan Minho ke dalam labirin, yaitu Albi. Cuaca pun berubah menjadi hujan. Albi dan Minho pun tak kunjung datang keluar dari dalam labirin. Thomas pun meragukan mungkin terjadi sesuatu kepada mereka, tetapi Newt pun meyakinkan Thomas bahwa Albi dan Minho akan berhasil keluar. Mereka pun berkumpul di depan pintu labirin untuk menunggu Albi dan Minho. Pintu pun mulai menutup dan disitulah baru muncul Minho yang sedang menggendong Albi yang tengah tidak sadarkan diri. Thomas yang sangat ingin menolong mereka langsung saja tidak pikir panjang langsung menerobos pintu labirin yang akan menutup. Dan ya, Thomas pun berhasil masuk ke dalam. Kini mereka bertiga terkunci di dalam labirin. Thomas pun menanyakan ada apa dengan Albi dan melihat luka yang ada di bagian kepalanya. Minho pun mengatakan bahwa Albi telah tersengat, jadi ia terpaksa memukul kepalanya. Tidak lama kemudian terdengarlah suara raungan di dalam labirin, dan Minho pun segera berdiri dan ingin meninggalkan mereka berdua. Tetapi Thomas tidak mau meninggalkan Albi begitu saja. Thomas memohon untuk membawa ke tempat yang lebih aman. Thomas dan Minho pun menggotong Albi. Mereka menaruh di tanaman rambat yang tumbuh di dinding labirin. Tetapi suara raungan yang mereka dengar semakin dekat. Minho pun menoleh ke sisi lain labirin dan melihat monster seperti laba-laba yang keluar dari labirin. Monster tersebutlah yang mereka sebut Griever. Dan tanpa pikir panjang, Minho yang sudah panik meninggalkan Thomas dan Albi. Setelah Griever pergi, Thomas pun segera bergerak meninggalkan Albi. Dan sayangnya, Thomas ketahuan oleh Griever. Thomas pun berlari menyelamatkan diri dan sampai akhirnya Thomas bertemu dengan Minho. Thomas pun sampai di sebuah lorong dan berhenti sejenak melihat labirin yang akan berpindah posisi. Tanpa pikir panjang, Thomas pun menunggu agar Griever mendatanginya. Thomas pun segera berlari sebelum dinding labirin menutup. Hari pun telah pagi. Di sana, Chuck dan yang lain pun masih menunggu. Mereka mengira Thomas dan Minho tidak selamat. Dan ternyata, mereka selamat sambil menggotong Albi yang masih tidak sadarkan diri. Lalu Minho pun menceritakan sama mereka kalau si Thomas tidak hanya melihat, tapi ia membunuhnya.
Lalu, Gelly pun mengadakan rapat. Gelly yang sangat tidak suka dengan Thomas karena telah melanggar peraturan dan sampai membunuh Griever, Gelly pun meminta agar Thomas dihukum. Tetapi di sini Minho pun membela Thomas dan malah meminta Thomas untuk dijadikan seorang pelari. Lalu ada suara alarm yang menandakan ada kiriman lagi dari box dan ternyata yang datang adalah seorang wanita. Wanita tersebut adalah wanita yang sering muncul di mimpinya Thomas. Wanita tersebut membawa kertas di tangannya, dan isi kertas itu pun tertulis, dia yang terakhir. Mungkin, wanita ini yang terakhir dikirim dari box dan tidak ada lagi kiriman. Lalu wanita itu pun terbangun dan langsung menyebut nama Thomas. Yang lain pun kaget karena wanita ini pun mengenali Thomas. Wanita itu pun dibawa ke ruang perawatan dan di sana ada Albie yang sedang menahan sakitnya. Thomas pun segera keluar dari tempat itu dan ia ingin masuk lagi ke dalam labirin dan mau ngecek Griever yang sudah mati. Minho pun menyuruh si Thomas menunggu di hutan dan membawa beberapa pelari untuk menemani Thomas. Mereka pun sampai di tempat Griever yang terjepit. Lalu Thomas melihat ada sesuatu di dalam. Mereka pun menarik kaki Griever tersebut dan menemukan sebuah tabung yang memiliki angka 7. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun segera bergegas untuk kembali ke desa. Thomas pun memberikan tabung tersebut kepada Newt dan ngejelasin kalau ini petunjuk pertama mereka mencari jalan keluar selama 3 tahun. Gelly pun meminta Newt agar si Thomas segera dihukum. Newt pun menghukum Thomas karena telah melanggar peraturan dan mengurungnya di lubang selama 1 malam. Di sore itu, Minho pun mengajak Thomas ke gubuk yang ada di tengah hutan. Minho pun membuka kain yang menutupi meja, yang ternyata di dalam kain tersebut ada susunan labirin yang telah ia lalui selama 3 tahun mencari jalan keluar. Tapi si Minho nggak nemuin sama sekali jalan keluar. Albie pun meminta untuk merahasiakan semua ini agar yang lain mempunyai harapan bisa keluar dari dalam labirin. Tak lama kemudian datang 2 orang dan memberitahu bahwa wanita itu telah sadar dan malah buat keributan. Thomas pun datang dan membujuk wanita tersebut. Wanita tersebut pun langsung saja ngasih tahu kalau namanya Trisha. Tak seperti yang lain ketika awal datang, mereka lupa akan semuanya termasuk namanya, tapi si Trisha ini tidak. Trisha pun ngasih 2 buah suntikan kepada Thomas. Suntikan tersebut diselipkan di saku celananya. Lalu Thomas pun datang ke tempat Albie dan ngasih suntikan tersebut kepada Newt, karena dia yakin suntikan itu dapat menyembuhkan si Albie. Newt pun mengizinkan. Ketika Thomas mau menyuntik, tiba-tiba si Albie malah kehilangan kendali dan langsung saja Trisha cepat-cepat menyuntik si Albie. Seketika Albie pun tenang. Keesokan harinya, Thomas dan Minho pun sudah siap untuk masuk ke dalam labirin. Mereka akan pergi ke angka 7 seperti yang ada di tabung yang mereka temukan. Ketika sampai, Minho pun bingung. Seharusnya nomor 7 baru kebuka minggu depan. Mereka pun sampai di tempat yang aneh. Minho pun menyebut tempat tersebut adalah mata pisau. Mereka pun nemuin pakaian band yang ia kenakan setelah dimasukin ke dalam labirin dan ternyata Griever membawa band sampai ke tempat ini. Tiba-tiba, tabung yang mereka bawa berbunyi seperti menunjukkan adanya sinyal. Dan sampailah mereka di sebuah lorong, bahkan Minho pun belum pernah sama sekali masuk ke tempat tersebut. Mereka berdua pun sampai di ujung tembok dan tiba-tiba, tembok itu pun terbuka dengan sendirinya. Mereka pun mendekati lubang, tiba-tiba ada seperti sensor yang mendeteksi mereka dan suara alarm pun berbunyi. Tembok-tembok yang terbuka tadi mulai menutup kembali, tak sampai di situ mereka pun hampir terpisah dan tertindih dinding labirin yang akan berubah bentuk. Mereka pun berhasil keluar dari dalam labirin. Thomas pun menceritakan kepada mereka kalau dia nemuin jalan keluar. Lalu Trisha pun datang dan ngasih tahu kalau Albie sudah sadar. Thomas pun mendatangi Albie dan ia ngasih tahu kalau dia sudah menemukan jalan keluar. Dan ternyata si Albie udah ingat semuanya termasuk si Thomas. Ternyata si Thomas ini adalah orang kesayangan mereka atau orang-orang yang menaruh mereka di dalam labirin. Setelah itu orang-orang yang ada di luar pada ribut dan ternyata pintu labirin di semua sisi pada kebuka. Mereka pun bersiap-siap untuk segera bersembunyi. Belum sempat bersembunyi, Griever pun datang dan langsung masuk ke desa dan menyerang mereka semua. Mereka pun bersembunyi di ruangan rapat. Griever pun berhasil menarik Chuck. Albie pun gak tinggal diam.
Dia memotong ekor Griever sampai putus. Lalu, sekarang giliran Albi yang ditangkap oleh Griever, dan Albi pun ngatain pesan terakhirnya sama si Thomas agar bawa mereka semua keluar dari labirin. Setelah Griever berhasil membawa Albi, Griever pun keluar dari desa dan kembali masuk ke dalam labirin. Seketika Gally pun datang dengan rasa marahnya, ia langsung menghajar Thomas dan mengatakan ini semua salah si Thomas, semenjak ia datang semuanya jadi kacau. Karena Thomas merasa sangat bersalah, ia mengambil suntikan dan langsung menusuk ke badannya sendiri. Keesokan paginya saat Thomas sadar, Thomas dan Trisha pun dikurung di dalam lubang. Dan Newt pun menjelaskan bahwa sekarang yang megang kendali desa adalah si Gally. Thomas pun ngejelasin sama mereka, ia menyebut bahwa labirin ini adalah sebuah ujian dan dijadikan bahan eksperimen. Dan Thomas pun mengaku bahwa ia dan Trisha adalah bagian dari orang-orang yang menaruh mereka di labirin. Thomas dan Trisha pun dibawa oleh anak buah Gally untuk diikat ke tiang yang mereka taruh di depan pintu labirin. Dan ketika si Gally lengah, Thomas melawan dan ternyata si Thomas sudah nyusun rencana. Di saat itu juga, Newt dan Minho ikut melawan, dan mereka sekarang ada di pihak Thomas. Thomas pun mengajak siapa saja yang ikut dengan mereka. Mereka pun mulai menyusuri labirin dan sampailah mereka di labirin nomor 7. Ternyata di dalam lorong sudah ada Griever yang menunggu mereka. Mereka pun mulai menyerang Griever dan tabung yang Chuck pegang terlepas dari genggamannya. Untungnya, si Chuck berhasil mengambil tabung yang hampir jatuh. Tanpa disadari, ada lagi Griever yang muncul dari bawah dan mulai menyerang mereka lagi. Chuck dan Trisha pun mulai membuka pintu dan ternyata pintu tersebut meminta kode 8 angka dan ternyata kode tersebut adalah susunan labirin. Pintu pun berhasil terbuka dan mereka memasuki sebuah lab yang ternyata lab tersebut tempat mengawasi mereka selama ini. Thomas pun membuka sebuah rekaman dan ternyata ada seorang dokter yang berbicara. Nama dokter tersebut adalah Ava Fake, yang merupakan direktur dari sebuah departemen. Dokter tersebut menjelaskan bahwa mereka sedang menghadapi virus mematikan yang menyerang otak dan mereka menamakannya Flare. Dan mereka pun tengah diuji coba sama si dokter tersebut buat ngembangin obat yang mereka buat. Tak lama kemudian, orang-orang bersenjata lengkap mendatangi lab tersebut. Sang dokter tersebut pun langsung saja bunuh diri di tempat dengan menembak dirinya sendiri. Di saat pintu keluar terbuka, entah dari mana si Gally ada di situ juga, yang sedang memegang pistol. Gally pun langsung menembak ke arah Thomas dan Chuck langsung melindunginya. Di saat yang bersamaan, si Minho pun melempar tombak yang tepat menancap di dada si Gally. Chuck yang sudah sekarat memberikan Thomas seperti ukiran patung berharap si Thomas bisa ngasih sama orang tuanya. Chuck pun tidak bisa terselamatkan. Setelah itu, orang-orang bersenjata lengkap membawa mereka semua ke dalam helikopter. Dan ternyata, si dokter tadi tidak benar-benar bunuh diri. Ini semua rencana mereka untuk meyakinkan Thomas dan yang lain. Bahkan si dokter tersebut sudah menyiapkan ujian tahap 2. Ya, itulah tadi alur cerita dari film The Maze Runner. Semoga kalian terhibur ya menontonnya. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tinggalkan like di bawah dan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!